Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan kuliah tentang penjadwalan jangka pendek ya. Untuk yang jangka menengah dan panjang nanti akan teman-teman dapatkan di konsentrasi operasional jika teman-teman mengambil konsentrasi operasional ya. Nah, penjadwalan jangka pendek ini merupakan bagian dari keseluruhan penjadwalan ya. Ini diambil dari bukunya Jay Hazer, buku induknya Operations Management ya. Jadi Operation Management itu salah satu buku induk utamanya itu adalah dengan pengarang Jay Hazer. Mungkin teman-teman sudah tahu dan sudah disampaikan oleh dosen pada waktu mata kuliah manajemen operasional dasar. Lalu kemudian skemanya seperti ini ya. Perencanaan kapasitas dimulai dengan perencanaan jangka panjang ya, bukan jangka imah ya. Kalau jangka imah itu berkat. Nah, perencanaan kapasitas jangka panjang yaitu berdasarkan tahun, perubahan dalam fasilitas, perubahan dalam peralatan. Kita ambil contoh misalkan produk smartphone aja ya yang perkembangannya sangat pesat. Sebelum merencanakan jangka pendek, si vendor itu misalkan Xiaomi atau Samsung harus merencanakan jangka panjang dulu ya, yang lebih dari 1 tahun. Misalkan selama kurun waktu 2021 sampai 2023, perubahan dalam fasilitas apa aja yang harus diperluas. Misalkan waktunya Samsung untuk buka pabrik di Indonesia ya, misalkan waktunya Xiaomi untuk buka pabrik ya di kawasan Brebes misalkan ya, karena di sana ada kawasan industri. Misalkan yang baru-baru ini anget ya, yaitu Tesla ya. Tesla merencanakan jangka panjang untuk membuka fasilitas baru di Indonesia atau di India ya, untuk membuka pabrik vendor ya, vendor baterai ya, vendor komponen kecerdasan buatan yang lain. Nah, itulah yang dinamakan dengan perencanaan jangka panjang. Nah, jadi kita itu harus berpikir jangka panjang dulu gitu ya dalam kehidupan sehari-hari itu, baru dari ke visi atau cita-cita jangka panjang kita diturunkan ke cita-cita jangka pendek ya, dan di tengah-tengah ada cita-cita jangka menengah gitu. Nah, itu tadi contohnya ada Tesla yang real ya. Tesla dalam perencanaan jangka panjangnya sedang ya, sedang menjajaki Indonesia atau India untuk pemilihan pabrik baru ya. Lalu kemudian lalu kemudian perubahan dalam peralatan juga. Dalam perencanaan jangka panjang, seiring misalkan Tesla ingin buat pabrik di Indonesia ya, yang harus dipersiapkan adalah fasilitas apa aja nih pabriknya, butuh modal berapa triliun ya. Lalu kemudian ada terjadi perubahan atau penambahan juga dalam peralatan. Otomatis perubahan juga terhadap jumlah tenaga kerja. Berapa tenaga kerja yang dari Amerika, berapa yang dari Indonesia gitu ya. Lalu kemudian dari perencanaan jangka panjang itu diturunkan ke perencanaan agregat. Ya, perencanaan agregat itu adalah perencanaan jangka menengah atau per 3 bulan. Nah, bisa teman-teman ini ya pahami istilahnya ya. Perencanaan jangka panjang, ada perencanaan agregat atau perencanaan waktu menengah ya per 3 bulan. Nah, dalam perencanaan per 3 bulan itu ada 3 poin yang bisa dilakukan. Yang pertama, selama kurun waktu perencanaan agregat atau jangka menengah itu pemanfaatan fasilitas. Ya, ketika misalkan kemarin Wuling ya tahun 2017-18 baru buka pabrik ya. Itu sudah direncanakan 4 tahun bahkan 6 tahun yang lalu, tapi ketika pabrik itu sudah jadi dalam waktu 3 bulan, fasilitas apa aja yang harus dibuat pertama gitu ya. Jadi selama kurun waktu 3 bulan, perencanaan kapasitas itu yang berkaitan adalah pemanfaatan fasilitas, bagaimana layoutnya, si pabrik manufakturnya. Lalu kemudian perubahan personil, berapa tenaga kerja real yang dibutuhkan di bagian operator mesin, di bagian operator pengecetan, ya di bagian quality control dan lain-lain, ya. Karena untuk quality control, pengecekan operator dan lain-lain itu tidak jangka panjang juga tidak jangka pendek. Lalu kemudian yang terakhir adalah pembuatan kontrak tambahan, ya. Mungkin teman-teman yang sudah punya pengalaman kerja ya, itu kan
Biasanya setahun atau 2 tahun diperpanjang atau diputus. Nah, untuk menentukan apakah diperpanjang atau putus, manajemen itu, merencanakan untuk penilaian evaluasinya per 3 bulan biasanya ya. Dalam kurun waktu 3 bulan si A ini mau dilanjut atau enggak nih, misalkan gitu. Nah, itu hal-hal yang umumnya terjadi dalam perencanaan jangka menengah gitu ya. Lalu diturunkan lagi ke jadwal induk jangka menengah mingguan perencanaan kebutuhan material, yang kemarin sudah kita bahas nih. Jadi misalkan ketika pabrik, Wuling udah jalan, ketika pabrik Tesla udah jalan, dalam kurun waktu per minggu kan kemarin kita udah bahas nih yang soal kursi ya. Nah, per minggu itu kebutuhannya berapa nih? Berapa untuk komponen A sampai untuk komponen Z, berapa yang dibutuhkan, jadwal per minggunya kapan. Nah, masuk kan ke situ. Nah, setelah penjadwalan mingguan lalu masuk ke perencanaan jangka pendek ya. Jangka pendek itu harian, jam, menit ya. Itu termasuk ke kategori jangka pendek. Nah, termasuk juga ke pembebanan pusat kerja, artinya tiap divisi itu harus dirinci kerjanya seperti apa, indikator kesuksesan dan ketidaksuksesannya seperti apa, sehingga nanti bisa dievaluasi ya, lalu pengurutan pengiriman tugas, siapa dulu mengerjakan apa, lalu diserahkan ke bagian mana gitu ya. Karena kalau dalam manufaktur itu ada bagian-bagian, yang bagian pengecatan misalkan ya, pengecatan tidak bisa dilakukan kalau bodinya belum jadi, misalkan seperti itu. Itu termasuk ke penjadwalan jangka, pendek dan kita akan membahas yang paling akhir yaitu penjadwalan jangka pendek. Yang, atas itu bagiannya nanti, ketika teman-teman, kuliah di manajemen operasional konsentrasi ya. Nah, pengertian. Nah, penjadwalan jangka pendek sebenarnya tentang menerjemahkan keputusan kapasitas ya, jadi menerjemahkan keputusan jangka panjang gitu. Perencanaan agregat tadi ya per 3 bulan, serta jadwal induk ke dalam urutan pekerjaan dan pekerjaan tertentu yang lebih rinci nih, ya kan. Karyawan, bahan-bahan, terus mesin untuk memenuhi permintaan karyawan dan peralatan tertentu dalam basis harian atau jam, gitu ya. Jadi jangka pendek ini, hal yang paling krusial karena misalkan sudah direncanakan secara jangka panjangnya, perusahaan ini pengen ekspansi buka pabrik di kota tertentu ya, namun pas pelaksanaannya dalam jangka pendek tidak rinci, tidak jelas, ya tidak disiplin, maka perusahaan itu akan tidak kompetitif, akan terjadi keterlambatan gitu ya. Contohnya tadi dalam Tesla ya, ketika sudah jadi dalam jangka pendek untuk target produksi nanti akhir tahun misalkan tahun 2021 ingin, buat model baru, dari sekarang itu sudah menjadwalkan selama 50 minggu atau 30 minggu ke depan itu. Jadi minggu pertama di bulan April, ngerjain apa, hari ini ngerjain apa, besok ngerjain apa. Nah, itu yang dinamakan dengan sudah masuk ke kategori penjadwalan jangka pendek gitu ya. Sama juga ke pabrik Indomie juga sama ya. Kalau secara penjadwalan jangka panjang, pabrik Indomie misalkan ingin buka di Mesir misalkan pabriknya dan sudah buka itu, terus kemudian jangka menengahnya, di pabrik di Mesir itu harus menentukan berapa kapasitas per 3 bulanan ya, jumlah karyawan yang dipertahankan berapa, lalu, yang paling bawah ya, yang paling rinci, per hari itu harus mampu memproduksi berapa karton Indomie kayak gitu ya. Mesin yang di, maintenance berapa, mesin yang di-on-kan berapa, karyawan operator butuh berapa ya. Dan seperti itulah, kriteria dalam penjadwalan jangka pendek. Mungkin ada teman-teman yang sudah bekerja di pabrik di kawasan Jababeka atau di Bekasi mungkin sudah familiar dengan konsep penjadwalan jangka pendek ya, ada shift malam, shift siang gitu ya. Operator mesin biasanya seperti itu. Nah, penjadwalan maju dan mundur. Nah, penjadwalan itu ada penjadwalan yang maju dan penjadwalan yang mundur, dilihat dari jadwalnya. Nah, penjadwalan mencakup penugasan batas waktu pada pekerjaan tertentu ya. Jadi sudah dijadwalkan lalu ditugaskan, karyawan, mesin ya, material ditugaskan untuk bekerja. Nah, banyak pekerjaan bersaingan secara bersamaan dengan menggunakan sumber daya yang sama. Apa nih Pak artinya? Artinya satu mesin, satu molding itu bisa jadi untuk beberapa produk yang dihasilkan. Ya, misalkan ada mesin
untuk memproduksi baut, mur, terus kemudian komponen mesin yang lain. Nah, mana dulu ya? Sementara kan mesinnya terbatas ya, mesinnya cuma satu line production, mana dulu yang harus dikerjakan? Ngerjain baut dulu ya, memproduksi mur dulu ya, atau pencampuran logam yang lain dulu, komponen mesin dulu. Nah, karena terjadi saling bersaingan dalam penentuan mana dulu yang harus diproduksi ya, menggunakan sumber daya yang sama, artinya mesinnya sama, untuk mengatasi berbagai kesulitan dalam penjadwalan. Nah, teknik penjadwalan dapat digolongkan menjadi dua nih ya, yaitu penjadwalan maju dan penjadwalan mundur. Oke. Nah, penjadwalan maju atau forward, nah diingat nih, siapa tahu ada di UAS gitu ya, UTS. Penjadwalan maju atau forward scheduling adalah penjadwalan yang memulai jadwal setelah persyaratan suatu pekerjaan diketahui. Gitu ya. Ini simpel. Jadi misalkan nih, kita dalam 1 minggu ini, nanti Senin ya, Senin minggu depan sampai Jumat ya, harus mampu untuk membuat LCD dulu, komponen LCD dulu gitu ya. Senin itu, karena meskipun mesinnya sama ya dengan touchscreen misalkan, satu vendor smartphone mengerjakan LCD dulu. Nah, ketika waktunya sudah di starting hari Senin, nah lalu syaratnya apa aja nih? Harus pengumpulan material dulu ya. Selasa ngapain sampai kemudian nanti hari Jumat itu jadi LCD-nya gitu ya, baru nanti ke komponen yang lain. Nah, itu yang normal yang dinamakan dengan penjadwalan forward. Jadi penjadwalan maju digunakan dalam berbagai organisasi seperti rumah sakit ya. Bagaimana organisasi seperti rumah sakit itu menjadwalkan apa namanya, secara forward namanya. Nanti kita ambil contoh deh. Terus kemudian klinik, rumah makan, dan produsen peralatan mesin. Jadi dijadwalkan dulu, lalu ya biasa aja gitu ya. Misalkan ada misalkan ada tindakan medis tertentu ya. Pertama pesan obat, habis pesan obat bayar, habis bayar kemana gitu ya. Nah, itu namanya penjadwalan. Lalu kemudian contoh yang lain di permesinan ya. Misalkan awal dulu kapan beli kapan beli bahan. Terus kemudian setelah bahan dibeli, dikategorisasikan sesuai dengan kebutuhan. Lalu kemudian siapa aja yang bekerja jadi operator, ya, dan lain sebagainya. Nah, penjadwalan maju itu artinya normal aja gitu ya. Kita menjadwalkan besok syaratnya ini, sudah ini, sudah ini gitu ya. Itu penjadwalan maju. Lalu kemudian penjadwalan mundur ya. Ini kebalikan dari penjadwalan maju atau backward. Nah, penjadwalan yang dimulai dari batas waktu ya dan menjadwalkan operasi yang terakhir terlebih dahulu dan urutan pekerjaan dijadwalkan dalam urutan terbalik. Nah, ini kebalikan gitu ya. Kebalikan dari yang forward. Waduh, error. Nah, penjadwalan mundur digunakan dalam banyak lingkungan manufaktur juga gitu ya. Lingkungan jasa juga ada yang menggunakan penjadwalan mundur. Nah, kombinasi penjadwalan maju dan mundur banyak digunakan untuk menemukan titik temu antara yang dapat dipenuhi dan batas waktu ya. Kita ambil contohnya jadwalnya. Nah, ini. Nah, ini penjadwalan maju nih. Memulai penjadwalan dengan menentukan tanggal mulainya atau startnya. Ya, kita mau ngebangun rumah sakit kapan jadinya nih ya. Pertama ngumpulin dulu bahan mentah di minggu ke-1 dan minggu kedua. Lalu kemudian bahan mentah diperiksa di minggu kedua ya. Lalu kemudian dirakit ya minggu ketiga, keempat, dan kelima. Lalu kemudian di quality check di minggu ke-6. Ini manufaktur nih HP ya atau komponen elektronik lain misalkan. Lalu kemudian tahapan selanjutnya di delivery ke konsumen ya. Minggu ke-7 dan ke-8, yang terakhir di customer receive pada minggu ke-9, minggu ke-10 misalkan purna jual ya atau minta testimoni ke konsumen bagian orang marketing ya. Nah, ini normal nih. Ini yang normal kayak gini dinamakan dengan penjadwalan forward atau penjadwalan maju. Nah, sebaliknya jika yang ditentukan itu adalah kapan target ke konsumennya untuk didapat ya, kapan ya.
memulai penjadwalan dengan menentukan tanggal kapan produk tersebut dibutuhkan pelanggan, itu yang dinamakan dengan penjadwalan mundur gitu ya. Jadi kalau penjadwalan mundur dan maju itu bedanya start atau end-nya gitu ya kan. Bedanya apa Pak? Nah kalau misalkan begini, kalau misalkan kita orientasinya ke penjadwalan maju ya, kita kan main produksi aja gitu ya, main produksi, lalu kemudian tanpa pernah tahu ya jika suatu perusahaan itu tidak menggunakan forecasting atau peramalan yang baik, nanti si produk akan terjadi penumpukan di fase setelah quality check gitu ya. Setelah quality check kan harus nunggu orang marketing dulu nih ngiklanin ya, bukan PO ya, PO sebaliknya. Nah ngiklanin terus kemudian siapa tahu barangnya nggak laku nanti akan numpuk di gudang, di delivery gitu ya. Itu kelemahan dari penjadwalan maju ya. Jadi beda dengan penjadwalan mundur. Nah kalau penjadwalan mundur open PO dulu lah bahasa UMKM-nya ya, bahasa milenialnya open PO nih. Siapa yang mau beli seblak PO buat hari Sabtu misalkan gitu ya. Lalu nah itu yang dinamakan dengan penjadwalan mundur. Siapa nih yang mau beli mesin pengolahan bakso gitu ya. Karena misalkan kita anak teknik industri bisa buat mesin gitu ya. Buat bulan April kuotanya berapa ya nyampe ke konsumen berapa. Atau yang simpelnya, woi kita buat jaket yuk ya. Buat jaket PO untuk bulan Mei, tanggal 1 Mei harus sudah jadi jaketnya. Kira-kira siapa aja yang mau pesen, bayar kemana ya. Pasti si konveksi itu harus mastiin dulu berapa jumlah, kapan ya. Nah itu yang dinamakan dengan penjadwalan mundur ya. Jadi kalau penjadwalan mundur itu harus tahu dulu kapan barang itu nyampe ke konsumen, artinya di penjadwalan mundur itu lebih efisien karena konsumennya udah tahu dulu siapa dan berapa gitu ya. Beda dengan penjadwalan yang maju yang di awal produksi lalu kemudian smartphone misalkan ya, smartphone kan di awal produksi nih sama raw material sampai ke quality control check ya. Tapi kan tidak semua smartphone laku semuanya gitu ya. Harus nunggu dulu harus masuk dulu ke toko ya, numpuk di gudang. Pada akhirnya kalau nggak laku setelah setahun harganya dipotong ya, di diskon dan lain-lain. Nah semuanya ada plus minusnya. Pak kalau gitu apakah semua pabrik atau bisnis kenapa nggak pakai penjadwalan mundur aja gitu ya. Nah karena nggak semudah itu Ferguson ya. Eh, untuk kapasitas-kapasitas mesin yang besar itu tidak bisa kita membuat PO dulu ya. Misalkan Apple nih atau Samsung, Xiaomi mau buat PO dulu baru dikerjain gitu ya. Lama nunggunya gitu ya. Misalkan Apple 13 PO sekarang nih nanti jadinya tahun depan gitu kan nggak lucu gitu ya. Nah untuk beberapa kasus bisnis tidak semuanya bisa dikerjakan pada penjadwalan mundur ya, tapi semua bisnis sesuai dengan kriterianya ada yang dinamakan dengan penjadwalan maju dan penjadwalan mundur seperti itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Iya. Nah, inilah kenapa harus dijadikan penjadwalan yang baik dan benar. Penjadwalan yang benar itu harus bisa memenuhi kriteria penjadwalan berikut ini. Nah, kriteria yang pertama adalah meminimalkan waktu penyelesaian gitu ya. Kenapa waktu penyelesaian lebih harus diminimalkan? Karena semakin singkat suatu pengerjaan produk ya semakin efisien ya. Gitu ya kan semakin lambat semakin tidak efisien gitu ya. Nah, ini juga yang menyebabkan sering terjadi keterlambatan pengiriman, keterlambatan pasokan ya. Dalam bidang apapun itu terjadi salah satunya dikarenakan oleh penjadwalan yang kurang bagus ya. Tapi penjadwalan yang bagus itu akan mengakibatkan meminimalkan waktu penyelesaiannya sehingga schedulingnya seperti ini dan tepat waktu alhamdulillah sudah bisa nyampe produknya ke konsumen ya. Karena sekarang kalau teman-teman tahu ya, kita ya, saya khususnya, sekarang kan kita tidak yang namanya brand loyalty ya, atau loyalitas terhadap satu brand kayaknya sih zaman sekarang udah enggak terlalu ya, benar nggak? Misalkan nih, kalau misalkan kita mau nunggu brand ini gitu ya, ternyata lama atau sering kosong ya, kenapa enggak untuk nyoba brand yang lain ya. Ditambah lagi ada promo gitu ya. Nah, bagi anak milenial ya, yang lahir tahun 90-an itu ada satu kriteria bahwa PR besar nih bagi satu perusahaan ya untuk menjaga loyalitas dari konsumen gitu ya karena kita akan dengan mudah switch brand dari satu brand ke brand yang lain karena alasan bisa jadi karena keterlambatan juga gitu ya dalam penjadwalan atau dalam jasa misalkan kan kita gampang nih Gojek misalkan di Kuningan kurang ya
drivernya. Yang tadinya misalkan kita di Bandung gampang banget naik Gojek, di Kuningan kok lama gitu ya. Ya udah pakai aja Grab gitu ya. Plus ada promo lagi. Nah, kriteria anak milenial itu kan mudah banget switching brandnya ya, dan itu menjadi PR, dan itu juga ketika suatu perusahaan udah aware, udah peka terhadap itu, maka perusahaan akan seefisien mungkin mengatur waktunya agar barangnya itu cepat nyampe ke konsumen. Baik pakai strategi backward atau forward atau campuran ya. Lalu kemudian memaksimalkan utilitas, artinya jangan sampai ada mesin yang nganggur dalam hari, dalam jam, dalam minggu ya. Kalaupun ada yang nganggur, itu sudah dijadwalkan dan waktunya untuk pengecekan atau maintenance. Karena prinsipnya ketika ada satu mesin yang nganggur atau bahan yang numpuk itu menjadi pemborosan ya dan beban kos dalam akuntansi ya. Kemudian kriteria penjadwalan yang baik itu adalah meminimalkan persediaan barang setengah jadi atau work in process. Artinya, kenapa sih barang setengah jadi itu harus diminimalkan? Artinya barang setengah jadi itu harus segera jadi barang jadi dan harus segera dijual dengan marketing yang berbagai macam strateginya, karena tadi barang setengah jadi itu akan jadi beban ya. Beban itu rusak, disimpan, hilang, dicuri, banjir kalau Jakarta ya dan sekitarnya, dan semakin banyak barang setengah jadi yang numpuk maka semakin jelek kualitas penjadwalan satu perusahaan gitu ya, seperti itu. Lalu yang terakhir, meminimalkan waktu tunggu pelanggan. Nah ini yang tadi saya sampaikan di awal gitu ya. Sekarang, pernah nggak pengalaman beli apa gitu yang waktu tunggunya lama gitu? Ada pengalaman beli HP atau beli apa gitu ya, yang waktu tunggunya lama? Nah, kelemahan dalam tadi yang backward, meskipun di sisi lain backward ya, backward scheduling itu punya keunggulan dalam hal efisien ya, jadi memproduksi itu sesuai dengan yang membeli, tapi di sisi lain punya kelemahan juga dalam hal ini yang terakhir, waktu tunggu yang relatif lama gitu ya. Makanya untuk backward hanya perusahaan tertentu aja yang pakai ya. Untuk UMKM rata-rata yang modalnya terbatas pasti pakai backward ya. Artinya nunggu PO dulu, nunggu ngiklanin dulu, baru habis itu dibuat. Tapi konsekuensinya waktunya lama ya, waktu tunggunya lama. Nah itulah sekelumit tentang penjadwalan jangka pendek seperti itu. Lalu penjadwalan pusat kerja yang terfokus pada proses. Nah, fasilitas yang terfokus pada proses ya, atau dikenal juga dengan fasilitas intermittent atau bengkel kerja. Nah, ini apa namanya? Pabrik atau bengkel banget nih. Merupakan sistem dengan variasi tinggi dan volume rendah ya, yang bisa dijumpai pada organisasi manufaktur dan jasa. Nah, ini merupakan sistem yang dibuat sesuai dengan pesanan. Eh, Jadi penjadwalan pusat kerja ini adalah salah satu jenis penjadwalan yang di dalamnya itu banyak banget variasinya ya, tapi volumenya sedikit gitu ya, kayak model baju distro, pabrik distro yang custom ya, seperti itu. Nah, sistem ini menjadwalkan pesanan yang datang tanpa melampaui keterbatasan kapasitas, lalu memeriksa keterbatasan peralatan ya, dan menentukan batas waktu untuk setiap pekerjaan. Oke, itu tadi yang intermittent. Lalu kemudian ini pembebanan pekerjaan. Nah, pembebanan atau loading berarti menugaskan pekerjaan pada pusat kerja atau pusat pemrosesan. Ini teknis ya. Pembebanan pekerjaan itu pada divisi tadi ya, misalkan divisi pengecetan, beban kerjanya berapa jam, mesin yang digunakan apa gitu ya. Terus kemudian bagian penyusunan rangka atau assembling rangka, beban kerja atau loadingnya berapa jam, siapa orangnya, ya shift A, shift A, shift B, gitu ya, siapa yang kerja di shift A, siapa yang jaga malam dan lain-lain. Nah, terus kemudian pusat kerja dapat berupa dua bentuk. Yang pertama adalah berorientasi pada kapasitas ya, atau pengendalian input output, yang ini biasanya pada produk-produk yang mass production. Yang kedua berkaitan dengan penugasan pekerja tertentu bagi pusat-pusat kerja. Yang pertama itu misalkan berorientasi pada kapasitas itu adalah dengan output, untuk output sekian berapa input yang digunakan, berapa jumlah karyawan yang digunakan. Nah, sebaliknya yang berkaitan dengan penugasan pekerjaan
tertentu bagi pusat-pusat kerja. Ini biasanya untuk jasa ya. Penugasan pekerjaan tertentu bagi pusat-pusat kerja, misalkan bank di bagian teller berapa orang ditugaskan jam berapa sampai jam berapa, security ya, shift ya, shift A, shift B gitu ya. Gitu ya, itu perbedaan antara berorientasi dengan kapasitas dan berorientasi pada penugasan pekerjaan gitu. Cepetan nggak? Nah, selanjutnya pengendalian input dan output. Nah, jadi input bahan mentah dan output bahan jadi itu harus dikendalikan. Nah, adalah sebuah teknik yang membuat karyawan dapat mengelola aliran fasilitas kerja berorientasi dengan penugasan pekerjaan tertentu bagi pusat-pusat kerja digunakan dua pendekatan, yaitu diagram Gann, metode penugasan program linear. Ini nanti deh kita bahas di konsentrasi aja gitu ya. Jadi ini teknis ya. Jadi nanti ada diagram Gann, ada program linear, ini udah mulai ngitung ya. Tapi kita nggak bahas itu. Yang penting teman-teman paham bahwa untuk menghasilkan produk yang cepat, tepat ya, dan dalam waktu yang tepat untuk orang yang tepat, itu butuh penjadwalan. Penjadwalan dibagi 3, penjadwalan jangka pandang, penjadwalan jangka panjang, penjadwalan jangka menengah, dan pendek. Yang pendek itu sekarang. Jangka pendek dibagi menjadi 2, ada backward, ada forward, dan dibagi lagi kriterianya, ada yang volume, ada yang jasa gitu ya. Seperti itu. Ada yang pengalaman bekerja di rumah sakit mungkin ada ya. Lalu metode penugasan atau assignment method adalah model pemrograman linear khusus yang mencakup proses pelimpahan tugas. Intinya sih gimana caranya si manufaktur memberikan tugas. Ada yang dikasih berdasarkan software, kapan jam kerjanya harus bekerja ya, kapan off-nya gitu ya. Contohnya pada mesin, kontrak pada pemberi penawaran karyawan. Ini lebih teknis ya. Jadi metode penugasan itu ada macam-macam, dan di perusahaan yang maju itu metodenya nggak pakai oh ini kerjain ini nih kayak mandor gitu ya, enggak, tapi pakai assignment mesin atau mesin-mesin berbasis komputer atau komputasi ya gitu, jadi nggak manual lagi. Oke, contoh nih, First Printing memiliki 3 karyawan. Ini nanti kita bahas di lain waktu ya, karena wow udah mulai ngitung nih. Ini penjadwalan ya, nanti kita bahas di lain waktu. Tapi sampai sini dulu untuk pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Seperti itu di kolom komentar. Terima kasih.